Konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Sikap. Sikap yaitu mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah ke perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena mempengaruhi perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi dan kepercayaan. Komponen emosional efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Komponen perilaku mengacu pada sebagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Fungsi sikap. Sikap mempunyai 4 fungsi utama, yaitu 1. Pemahaman. 2. Kebutuhan akan kepuasan. 3. Ego yang defensif. 4. Ungkapan nilai. Teori sikap. Teori penguatan. Terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Teori pertimbangan sosial. Suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek. Manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain. Teori perubahan sikap membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Teori disonansi kognitif, Leon Festinger, menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Motivasi adalah suatu konsep penting untuk perilaku akuntan karena efektivitas organisasi tergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Merupakan sesuatu yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang terjadi sepanjang proses. Teori motivasi awal. 1. Teori hierarki. 2. Teori X dan teori Y. 3. Teori Hygiene. 1. Teori kebutuhan dan kepuasan. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Hierarki kebutuhan menurut Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis needs. 2. Kebutuhan akan keamanan, safety needs. 3. Kebutuhan social needs. 4. Kebutuhan akan penghargaan, esteem needs. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, self-actualization needs. Berikut piramida hierarki Maslow, dari kebutuhan dasar yaitu fisiologi hingga kebutuhan yang tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Teori kebutuhan menurut M.C. Cleland menjawab kebutuhan teori kebutuhan dan kepuasan. Memiliki faktor hierarki yang memotivasi perilaku adalah 1. Kebutuhan akan prestasi, need of achievement, dorongan untuk unggul, berprestasi, berupaya keras untuk meraih sukses. 2. Kebutuhan akan kekuasaan, need of power, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 3. Kebutuhan akan pertemanan, need of affiliation, hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Ada tiga karakteristik orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap sesuatu, cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resikonya, dan memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik. Teori motivasi awal yang kedua. Teori X dan Y menurut Douglas McGregor, manusia memiliki dasar negatif, X, dan iklim positif, Y. Kondisi ini mempengaruhi seseorang mengambil persepsi mengenai sesuatu atau seseorang. Teori dua faktor menurut Herzberg. Hubungan antara individu dan pekerjaan merupakan hubungan dasar dan sikap seseorang terhadap kerja dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu.
Lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan dan lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor yang menimbulkan ketidakpuasan. Teori kontemporer motivasi teori keadilan oleh Adam, tahun 1963. Kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Dan besarnya ketidakpuasan akan memengaruhi motivasi. Bentuk ketidakadilan. Individu merasa kualitas dari suatu kejadian adalah tidak layak, menimbulkan kemarahan dan frustasi. Kualitas suatu kejadian adalah tidak baik dan tidak menguntungkan serta menimbulkan perasaan bersalah. Teori oleh Clayton Aldefer teori ini menganggap kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Maslow mengatakan orang cenderung meningkat hierarki kebutuhannya sejalan dengan terpuaskannya kebutuhan sebelumnya. Hierarki menurut Clayton ini adalah eksistensi, keterikatan atau related needs, dan pertumbuhan atau growth needs. Teori harapan menurut Kurt Lewin dan Edward Tolman motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Teori penguatan. Perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Konsep dasarnya adalah pusat perhatian adalah pada perilaku yang dapat diukur. Kontingensi penguatan berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Semakin pendek interval waktu antara tanggapan respon karyawan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Teori penetapan tujuan oleh Edwin Locke, tahun 1986. Hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar teori ini adalah karyawan yang memahami tujuan akan terpengaruh perilaku kerjanya. Teori atribusi menurut Fritz Heider mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Peran-peran penentu atribusi, perbedaan, konsensus dan konsistensi. Teori agensi. Riset akuntansi keperilakuan yang menggunakan teori agensi mendasarkan pemikirannya atas perbedaan antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang atau adanya asimetri informasi yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi. Persepsi. Persepsi, bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka terhadap realitas yang ada, bukan mengenai realitas itu sendiri. 3. Faktor penentu persepsi. 1. Faktor pada pemersepsi, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. 2. Faktor dalam situasi, waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial. 3. Faktor pada target, hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya, dalam evaluasi kerja, penilaian seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian si penyelia. Persepsi orang. Persepsi manusia terhadap orang lain berbeda dengan persepsi terhadap objek mati seperti meja, mesin, atau gedung karena manusia menarik kesimpulan mengenai orang lain tersebut, suatu hal yang tidak dilakukan oleh benda mati. Nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Penting, karena meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Nilai memiliki kausalitas kuat dalam dilema etika. Budaya nasional mempengaruhi pembentukan nilai suatu bangsa. Nilai dan dilema. Secara umum, permasalahan profesi akuntan disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar dan etika.
Nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam organisasi. Dalam mengatasi dilema kemerosotan, standar etika akuntan adalah mempertimbangkan kecukupan dan kesempatan yang ada, selanjutnya memberikan reaksi apa yang terjadi, kekhawatiran di dalamnya. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Penentu kepribadian dari keturunan. Sebagian besar peneliti mengemukakan bahwa keturunan merupakan penentu pada saat pembuahan. Lingkungan, di mana faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan dan situasi. Faktor ini memengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Atribut kepribadian locus of control secara tidak langsung dipengaruhi budaya negara. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, reaksi pada suatu objek, bukan kepribadian. Emosi berbeda dengan suasana hati, yaitu merasakan kecenderungan yang kurang intens dibandingkan emosi dan kekurangan satu rangsangan kontekstual. Orang-orang yang mengenal emosi mereka sendiri dan yang mampu membaca emosi orang lain akan lebih mampu bekerja secara efektif. Memilih emosi para pekerja. Seseorang terkadang harus mengatur emosinya, terkadang memilih untuk menekan kemarahan pada tingkat tertentu guna menjaga perdamaian dan atau pekerjaan Anda. Tampilan emosi sedikit banyaknya diatur oleh norma-norma tempat kerja dan tuntunan dari keadaan tertentu. Emosi tenaga kerja. Emosi tenaga kerja mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja sebagai contoh gairah atau kegembiraan guna memaksimalkan produktivitas organisasi. Kenapa seharusnya kita peduli dengan emosi di tempat kerja? Terdapat sejumlah alasan terkait dengan pemahaman emosi di tempat kerja. Orang-orang yang mengetahui emosi mereka sendiri dan ahli membaca emosi orang lain mungkin lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Inteligensi emosional mengacu pada berbagai keterampilan non-kognitif, kemampuan, serta kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam tuntutan lingkungan dan tekanan. 5 dimensi pembangun inteligensi emosional: kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, keterampilan seseorang. Emosi negatif di tempat kerja. Emosi negatif dapat mengarah pada sejumlah penyimpangan perilaku di tempat kerja. Siapapun yang menghabiskan banyak waktu dalam suatu organisasi akan menyadari orang-orang akan sering terlibat dalam tindakan sukarela melanggar norma yang telah ditetapkan serta mengancam organisasi, anggota, atau keduanya. Sekian dan terima kasih.